Update informasi untuk pencairan bantuan sosial. KPM dengan kategori berikut wajib datang ke dua bank penyalur ini supaya bantuan sosialnya bisa masuk ke dalam rekening dan bisa benar-benar dicairkan. Karena jika KPM ini tidak segera datang ke dua bank penyalur ini dengan batas waktu yang ditentukan, maka KPM tersebut bisa saja untuk bantuan sosialnya akan dihapuskan dan bantuan sosialnya tidak akan pernah cair lagi. Nah, kira-kira KPM kategori apa sajakah yang wajib datang ke dua bank penyalur ini? Lalu, kira-kira bantuan sosial apa nih yang dicairkan khusus bagi KPM kategori tersebut? So, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan informasi-informasi penting lainnya terkait bantuan sosial. Nah, di sini juga kita minta support bantuan teman-teman untuk share video ini juga ke akun sosial media yang teman-teman miliki dan share juga ke grup-grup yang teman-teman sudah ikuti. Nah, oke sobat, di sini bersama saya Heru Agustian. Di sini kita akan memberikan informasi, tentu saja informasi yang bermanfaat, update dan akurat di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi untuk pencairan bantuan sosial di mana khusus bagi KPM dengan kategori berikut yang akan saya tunjukkan kategori apa sajakah dan ciri-cirinya seperti apa. Nah, nanti akan kita tunjukkan ya teman-teman. Nah, lanjut juga saya akan memberikan cara mengeceknya apakah kita terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut ataupun tidak. Nah, jangan sampai tidak tahu karena jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka bisa dipastikan untuk bantuan sosial ini tidak akan cair. Nah, kira-kira bantuan sosial apakah ini? Oke, jadi langsung saja di sini kita akan menunjukkan beberapa informasi resmi. Dan yang pasti ini bantuannya khusus KPM dengan kategori yang pertama, sudah terdaftar di DTKS. Nah, tentu saja KPM yang terdaftar di DTKS lah yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial. Karena pada dasarnya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, adalah data untuk KPM yang secara resmi sudah terverifikasi, tervalidasi oleh Kementerian Sosial agar diprioritaskan mendapatkan bantuan sosial. Nah, selanjutnya untuk yang kategori kedua yaitu memiliki anak yang masih bersekolah entah itu SD, SMP maupun SMA. Nah, tetapi di sini ada jenjang kelas khusus yaitu untuk SD kelas 6 ya untuk jenjang akhir, lalu untuk SMP itu kelas 3 ataupun juga kelas 9 untuk jenjang akhir, lalu untuk SMA juga sama jenjang akhir kelas 3 ataupun kelas 12 teman-teman. Selanjutnya untuk kategori ataupun syarat yang ketiga, pastikan memenuhi nominasi sebagai calon penerima program Indonesia Pintar. Nah, nanti untuk nominasinya seperti apakah cara mengeceknya akan kita tunjukkan dalam kesempatan video kali ini. Yang pertama kita akan tunjukkan untuk informasinya secara resmi terlebih dahulu. Nah, di mana ada batas waktu untuk aktivasi rekening PIP bagi siswa kelas akhir, kelas 6, kelas 9, ataupun kelas 12 tahun ajaran 2022-2023 yang masuk ke dalam SK nominasi PIP 2023. Tenang saja, nanti akan kita tunjukkan bagaimana cara mengeceknya ya. Nah, di sini ada postingan dari Sobat PIP, di mana Sobat PIP ini adalah akun Instagram resmi dari program Indonesia Pintar, teman-teman. Nah, di sini ada keterangannya, ayo aktivasi sebelum 31 Juli 2023.
masih beberapa hari lagi teman-teman. Batas waktu teman-teman untuk melakukan aktivasi rekening bagi yang sudah terdaftar sebagai nominasi penerima PIP. Nah, di mana untuk persyaratan aktivasi rekening ini jenjang Dikdas ya teman-teman. Yang pertama itu wajib ada surat keterangan aktivasi. Nah, di mana ini dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk identitas pengenal, bisa saja nanti KTP untuk orang tua atau wali maupun juga kakak. Nah, selanjutnya yang ketiga, formulir pembukaan aktivasi rekening, yaitu formulir yang disediakan oleh bank atau lembaga penyalur. Nah, ini untuk syaratnya secara umum. Yang pasti teman-teman nanti bisa berkoordinasi dengan pihak sekolahan apabila nama anak sobat itu sudah terdaftar sebagai penerima PIP yang keluar nominasi pada bulan Juli ini untuk jenjang pendidikan akhir. Nah, di sini bagi yang memiliki anak sekolah entah itu SD, SMP maupun SMA untuk jenjang pendidikan akhir ya. Nah, ini untuk setiap usianya berbeda-beda. Kalau yang usia SD untuk kelas 6 ya akan mendapatkan ini dia untuk bantuan yang akan diterima. Jika SMP juga sebagai berikut ini dan jika SMA seperti gambar di samping juga. Nah, jadi setiap jenjang pendidikannya berbeda. Jadi memang ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau SD mungkin saja dianggap tidak sebanyak SMP dan SMP tidak sebanyak untuk yang SMK ataupun SMA. Nah, di mana untuk yang SD dan SMP ini wajib aktivasinya datang ke bank penyalur BRI, teman-teman. Dan apabila yang SMA maupun SMK datangnya ke bank penyalur BNI. Jadi berbeda-beda untuk bank penyalur yang akan melakukan aktivasi rekening. Nah, selanjutnya di sini hal yang paling penting. Bagaimanakah cara mengeceknya apakah kita terdaftar sebagai nominasi untuk penerimaan program Indonesia Pintar ini? Mungkin saja ada orang tua yang belum tahu bagaimanakah cara mengeceknya. Oke, langsung saja kita tunjukkan seperti gambar di samping ini. Nah, jadi di sini kita masuk ke halaman pip.kemendikbud.go.id, lalu silahkan masukkan data-data seperti gambar di samping. Jika sudah, kita tinggal klik saja cari data. Apabila terdaftar sebagai nominasi di periode bulan Juli ini, maka nanti akan berhak mendapatkan uang sebagai bantuan sosial anak sekolah. Nah, seperti gambar di samping ini nanti akan ada keterangan-keterangannya jika sudah sesuai dengan nominasi. Nah, jadi di sini bagi yang sudah sesuai dengan nominasi untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA untuk kelas akhir, nah, maka wajib segera melakukan aktivasi rekening sebelum tanggal 31 Juli. Karena jika tidak segera aktivasi rekening, maka ditakutkan untuk bantuan sosialnya tidak akan cair lagi, teman-teman. Oke, itu tadi adalah informasi dari saya dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sobat semua. Pastikan teman-teman sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi yang terbaru di program bantuan pemerintah. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.